Halo Mas Hanif, Halo Mas Andre. gimana kabar Mas? Ya, so far baik sih Mas. Baik ya, bersyukur. Iya, Lagi banget Mas untuk waktunya, kita bisa ngobrol siang hari oke. ini. Aku pengen ngobrol sama Mas tentang pengalamannya kemarin konseling dengan Natali, ya nggak sih? Oke, siap. Eh, Mungkin saya jelasin kenapa saya bisa bertemu dengan Kak Natali dan saya bisa mengetahui bicarakan ID ya Mas ya. Boleh banget, boleh banget. Boleh. Yang Gimana? pertama sih, saya ada case nih ya, umumnya anak muda di usia 20 sampai 25 tahun kan. Suaranya boleh dinaikin kan Mas? Oke. Umumnya anak muda ya di usia 20 sampai dengan 25 tahun kan dalam mengejar karir itu yang paling utama. Di mana kita ya kalau saya sih lihat teman-teman saya udah sampai posisi sekian, saya masih posisi sekian itu kan kayak kita ada kayak kompetisi lah Betul, dalam kompetisi. dalam memperistilahnya karir tuh harus sebaik mungkin lah. Betul. Nah di situ saya tuh awalnya sudah ada di suatu company. Di company ini company-nya berbentuk consulting, di mana consulting ini juga consulting besar, reputable international reputable. Terus saya ada kesempatan nih dengan posisi yang lebih baik dan salary yang lebih baik di suatu company juga. Tapi kalau company ini, yang company baru ini company retail, di mana beban kerjanya saya juga belum tahu nih seperti apa. Oke, terus saya singkat cerita saya pindah tuh ke company yang baru ini. Setelah saya pindah ke company yang baru ini, ternyata beban kerjanya lebih besar daripada beban kerja di company sebelumnya. Oke. Berhubung saya punya pengalaman nih, saya bisa menghadapi beban kerja yang separah itu di company sebelumnya. Saya pastikan bisa, seharusnya saya bisa nih menghadapi beban kerja yang ada di company yang baru ini, di company retail ini. Ini juga company perusahaan besar, juga international reputable, juga dia perusahaan multinasional company juga. Iya. Selanjutnya terus saya udah menjalani nih beberapa minggu di company yang baru ini. Ternyata saya mengalami burnout. Nah, setelah saya mengalami burnout itu, saya kan harus tahu nih solusinya seperti apa supaya performance saya supaya nggak turun. Betul. Di mana posisi yang saya masuk di company itu posisi manajerial lah. Istilahnya saya bisa bilang level supervisor seperti itu. Sehingga di mana kita dituntut untuk bisa adaptasi dengan cepat, bisa provide solution dengan cepat dan bisa mengerjakan semua hal dengan cepat dan tepat. Tapi namanya juga adaptasi mungkin. Ada kalanya kita bisa beradaptasi dengan baik, ada kalanya kita bisa beradaptasinya kurang cepat. Nah, pada satu sisi, saya mengalami burnout. Nah, setelah itu, saya mencari solusi nih atas masalah saya ini kan, supaya tidak mengganggu performance pekerjaan saya. Saya mencari solusi di mana saya berawal dari browsing-browsing di Instagram. Saya cari nih kayak konsultasi apa ya yang bisa membahas masalah saya ini. Akhirnya saya ketemu nih bicarakan ID awalnya berasal dari Instagram. Oke. Awalnya terus setelah dari Instagram itu saya coba untuk mencari lebih dalam tentang bicarakan ID, ternyata ada podcastnya. Betul. Saya dengerin tuh podcastnya dan ada juga masalah burnout. Iya, betul. Cuman Pas banget ya. Ke Mas setelah Zara, di ya Lompat maksudnya. iya yang sama Kak Erik ya masalah Zara. burnout. Oh sama, oh ya yang sama Kak Zara juga masalah burnout juga. Setelah itu saya dengerin, terus saya coba untuk terapkan solusi yang dari podcast itu ke pekerjaan saya. Ternyata setelah saya terapin tuh nggak bisa. Akhirnya saya mau nggak mau kan saya harus menyelesaikan masalah saya ini nih. Iya. Dan saya mengambil keputusan untuk tahap selanjutnya, yaitu saya melakukan konsultasi Oke. dengan Kak Natali. Oke. Di Oke. mana Kak Natali itu cukup berpengalaman dalam bidang karir seseorang dan punya punya basic mungkin yang baik di hal itu. Basic, basic ada banget. Dia di HR Iya, banget. oke. Aku Hmm, aku tertarik banget sama yang tadi kamu bilang. Kamu, si Mas ini ketemu kita di Instagram gitu ya. Padahal Instagram kita Betul, mah Instagram. nggak gimana-gimana gitu ya. Ya Iya, nggak sih? Malah jelek nggak sih? betul Aku betul betul. kurang pede gimana. Cuma mungkin Mas buka webnya juga kali ya. Buka Iya, websitenya pasti. podcast Setelah dari gitu. Instagram Itu yang aku kan pede. pasti buka websitenya juga. Terus di Dan website juga juga ada list kayak ininya Mas, ada list list selainnya konsultannya betul, ada Kak Natali, ada siapa betul, dengan background keahlian masing-masing. betul.
Ya itu ya, bagus loh, bersyukur apa kita kita memutuskan itu juga Iya. aku dapat dari saran dan bicara mas. Ada orang yang masuk sama Oke. kita terus bilang gitu, kok nggak dibuat itu kayak gini gitu. Untung aku dengerin, thank you siapa lupa aku. Kalau Oke. boleh mas, aku pengen recap masalahnya. Jadi masalahnya itu adalah masalah yang di kepala semua anak muda, kayak karir, Iya betul. kompetisi, apalagi kita kita pria gitu kan. Ini Iya anak istri betul. gue ntar gimana? Gue pengen yang terbaik untuk anak istri gue. Makanya Betul betul. karir itu sesuatu yang beban tapi juga beban yang nggak buruk juga. Itu beban yang harus dipikul gitu. Dan Betul itu betul sekali. membuat Mas fokus di sana, bagus fokus. Tapi fokus itu karena beban kerjaan cukup berat juga. Aku dengar cerita Mas kemarin pulang subuh mulu ya, ya nggak sih? Iya betul. Pulang subuh mulu, analisa data dan sebagainya. Iya Eh, betul seperti itu. dan juga Mas sempat cerita nggak cuma angka doang, tapi juga harus provide solution di berbagai departemen yang Divisi. berbeda. Iya departemen yang Gitu. berbeda. Kita Nah, harus bisa provide solution juga. ya, itu kalau setiap hari begitu ya pasti burnout. Iya Hmm. betul. Oke. Jadi itulah titik awal masalahnya. Dan pas dengar solusi dari Zara yang di podcast itu, karena solusinya cukup general ya, Iya membantu betul. pastinya. Cuma nggak persis ke case mas gitu kan. Betul. Ya. Akhirnya mas memutuskan untuk konseling dengan Iya. kami dan kita pasangin dengan Natali karena dia juga spesialis di HR dan karir pekerjaan. Gitu. Iya betul seperti itu. Nice. Nah, gimana tuh mas pengalaman konselingnya sama Natali? Nah, setelah saya konseling dengan Kak Natali, saya tahu banyak gimana cara, mungkin dia karena basicnya konsultasi, istilahnya klien-kliennya dia basicnya udah hal yang sama, mungkin masalah pekerjaan sama karir. Setelah saya konsultasi dengan Kak Natali itu, saya dapat banyak hal. Yang pertama, mungkin dia menyarankan bahwasanya ketika kamu pindah ke satu tempat yang baru, itu kamu harus kenali dulu dengan baik tempat baru ini seperti apa. Setelah itu mungkin dia kasih saran kayak gini sih, kan pada saat case saya itu saya mencari work life balance di tempat baru. Nah, tapi work life balance itu tentu kalau saran dari Kak Natali, umumnya perusahaan yang memberikan work life balance pasti salary mungkin akan turun. Tapi environment mungkin baik karena kamu mendapatkan work life balance. Tapi di mana kalau kamu mengejar salary dan mengejar karir, di mana pasti work life balance-nya turun, salary naik, lingkungan pasti juga mungkin akan turun juga. Soalnya kita dituntut untuk pressure yang lebih tinggi. Kita harus bisa provide solution, kita harus bisa bekerja dengan cepat. Pasti lingkungan kita tuh lingkungan yang sangat dinamis dan tuh lingkungannya sama-sama stres semua, sehingga pasti kenyamanan lingkungan akan semakin turun. Seperti itu sih. Jadi saya dapat banyak insight dari Kak Natali, terutama ketika kita harus pindah ke company yang baru, itu kamu benar-benar harus tahu preferensimu apa. Setelah preferensimu apa, kamu harus tahu apa yang kamu sukai, apa yang kamu nggak sukai juga, dan apa yang mau kamu hindari di perusahaan baru itu. Nah, terus jangan ketika kita pindah, usahakan untuk jangan turunkan rate dan standar kita. Standar ini bukan kita sombong atau apa, cuma standar yang di perusahaan sebelumnya ke perusahaan yang lebih baru, sehingga kemampuan kita akan di perusahaan baru itu akan tumbuh, nggak hanya gitu-gitu aja, nggak hanya stuck di satu company dan rate-nya cuma segitu aja. Terus terlebih dari itu paling utama nih, ini case yang paling umum buat anak-anak muda juga, jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain, karena kamu dengan orang lain itu kesempatannya beda, prosesnya beda. Fokus lawan dirimu sendiri. Istilahnya fokus lawan limit batasan dirimu, bukan kamu compare dengan orang lain. Karena kita nggak tahu orang lain prosesnya seperti apa, hal-hal yang dihadapi seperti apa. Seperti itu sih mas. Terus banyak hal juga yang di-share sama Kak Natali. Once untuk para job seeker ya, yang jobless juga, yang belum dapat kerja. Jangan pernah untuk istilahnya hindari hal-hal yang gabut. Kita bisa ikut webinar, kita bisa ikut seminar ataupun ikut hal-hal yang positif lainnya. Hal itu dapat menambah value kita sebagai nanti di profesional di pekerjaan.
Sehingga bagi job seeker ataupun jobless yang belum dapat pekerjaan, stay positif, lakukan hal-hal yang Anda sukai. Terus jadi ketika kita melakukan hal yang positif dan yang kita sukai, itu dampaknya ke diri kita juga akan lebih positif dari sebelumnya. Iya, iya. Ini benar-benar Terus satu poin banget ya. Iya, betul betul. Iya. Terus ini juga sih menarik back to yang tadi, ketika saya pindah dari tempat lama ke tempat baru, saya banyak dikasih case sama Kak Natali. Yang pertama itu kamu harus fokus dulu minat dan potensi kamu seperti apa. Minat dan potensi kamu itu termasuk hobi di dalamnya. Dimana saya di company sebelumnya itu lebih mobile pekerjaannya. Sehingga saya ada basic hobi fotografi. Sehingga basic fotografi saya itu mungkin pressure di di perusahaan sebelumnya itu lebih bisa dihilangkan karena saya pekerjaannya mobile, sehingga saya bertemu dengan orang baru, dengan lingkungan baru, sehingga saya mungkin bisa berkomunikasi dengan orang baru, saya bisa cari spot foto yang bagus ataupun seperti apa. Itu berkaitan dengan minat dan potensi kamu seperti apa ke depannya. Usahakan kalau misalkan nih kamu hobinya traveling atau hobinya jalan-jalan, ya cari pekerjaan misalkan bisa dapat pekerjaan yang menunjang hal itu akan sangat lebih baik. Dan itu akan berdampak ke performanmu makin meningkat. Terus yang kedua, iya, pastikan lingkungan baru itu seperti apa. Kita biasanya fokus itu kan kalau anak muda kayak saya, itu kan ketika kita udah di zona nyaman, kita kayak tertantang untuk mencari zona yang nggak nyaman, istilahnya untuk mencari tantangan baru. Kan kalau kata orang-orang itu kita harus bisa keluar dari zona nyaman. Betul. Tapi jangan sampai kita keluar dari zona nyaman itu, kita dapat zona yang toksik. Jadi zona yang baru itu kita harus pastikan juga zona baru itu bisa mendukung kamu dalam berkarir nggak. Jangan sampai kamu mencari tantangan di zona yang nggak nyaman tadi, tapi itu zonanya itu sangat destruktif buat karir kamu juga, seperti itu. Terus yang keempat itu ada. Kau suka cara dia mikir sih, Mas. Cara dia mikir nih strategis. Jadi nggak asal ngelakuin semuanya, tapi kayak ngelihat ke dalam dulu. Apa yang kamu suka, apa yang kamu mau, apa yang penting buatmu, apa yang nggak penting gitu kan. Sehingga langkah-langkah selanjutnya itu bisa dialurin dengan betul, dengan akurat, nggak cuma asal coba ini coba itu dan tunggu sampai yang mana yang berhasil. Karena kalau nyoba-nyoba nggak berhasil terus malah bikin stres ya. Iya betul. Ya. Mungkin bisa saya lanjutin lagi ya. Boleh, dari saran yang Kak Natali tadi. Yang ketiga itu workload. Dimana ini sih juga saya dapat ketika saya bekerja sih. Dimana salary meningkat pasti workload pasti akan meningkat. Itu nggak mungkin ada yang salary meningkat, workload turun, itu hampir hal yang mustahil. Karena dimana harus berkorban, gaji apa? Iya. Harus berkorban. Iya. Iya, di mana kita perusahaan memberi kita salary lebih, dia pasti ingin mendapatkan feedback, ya workload-nya pasti lebih dari sebelumnya. Nah, seperti itu sih. Overall seperti itu yang saya dapat dari Kak Natali. Terus saya juga salah satu poin yang penting juga, kita harus punya defense mechanism. Apa? Defense mechanism itu di mana kita sejauh mana kita bisa bertahan nih menghadapi zona yang baru ketika kita tidak nyaman itu. Nah, kita harus tahu batasannya. Kayak kalau kemarin dari Kak Natali ada poin-poin yang penting. Misalkan nih kalau yang pertama, kalau kamu sudah nggak bisa bekerja dengan baik, itu kamu harus cari solusinya. Tapi ketika kamu udah cari solusinya dan itu tidak istilahnya tidak bisa diperform lagi, coba kamu diskusi dengan level yang lebih atas di kamu menghadapi masalah ini. Nah, misalkan dari atas juga menurut sudah konsultasi dan langkah seperti apa selanjutnya. Nah, kebetulan kalau saya kemarin langkah saya resign. Karena saya ingin misalkan ini saya daripada nggak bisa perform dengan baik, lebih baik saya resign nih. Dikarenakan lebih baik saya menjaga relasi saya dengan atasan saya dengan baik sebelum hal yang saya hadapi ini membuat semuanya makin berantakan. Ya. Tapi keputusan yang masih sulit gitu. Cuma itu putusan yang sulit. Itu kan.
Nah, salah satu kenapa saya konsultasi dengan Kak Natali, saya mau tahu nih keputusan saya itu betul atau enggak. Tapi ada beberapa hal-hal yang saya komunikasikan dan dengan Kak Natali, dan ini sifatnya private karena berkaitan dengan membahas company yang baru itu. Yeah. Overall, Kak Natali bilang keputusan saya tepat. Okay. Karena mungkin berkaitan dengan work-life balance, terus budaya company seperti apa, itu tidak overall tuh tidak sesuai dengan yang saya miliki. Yeah. Value-nya nggak sama, sehingga saya discuss dengan Kak Natali kondisinya di perusahaan baru seperti ini, di perusahaan lama seperti ini, terus apakah saya kemarin keputusan untuk resign itu bagus atau enggak. Overall saya udah jelasin semuanya, dan ada beberapa hal-hal private yang mungkin saya nggak bisa komunikasikan di sini. Menurut Kak Natali, emang sebaiknya kalau emang seperti itu, ya mau nggak mau kita ya keputusan yang sulit sih, itu resign seperti itu. Oke. Kak, menurutku sih Mas ya, yang penting banget adalah belajar negosiasi dan persuasi. Untuk orang di korporat itu sangat penting sih. Iya, betul. Dia kemarin juga sempat bilang kan soal itu kan. Iya. Bisa nego sama atasan itu sangat penting sih. Karena untuk kesejahteraan Mas dan karir Mas juga. Gitu betul, sih. Sangat betul sekali. Ya. Tapi mungkin ya karena anak muda ya Mas ya. Kayak ya, dan ini juga buat pelajaran juga buat teman yang masih usia 20 sampai 25 tahun yang masih semangatnya fokus sama karir, mengejar reputasi, mengejar salary terutama. Itu jadi kita harus kemampuan negosiasi itu penting. Dimana kita overall ketika kita dapat company baru ataupun perusahaan baru, dapat tantangan baru, usahakan semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga kita dapat pahit-pahitnya semua seperti apa. Sehingga jangan sampai kita masuk ke tempat yang salah seperti itu. Dan juga ekspektasinya yang kita punya sama yang terjadi itu beda gitu ya. Itu iya, betul. Oke. Mas, sehingga ya, boleh dilanjutkan Mas. Ya. Menurut Mas ada bedanya nggak ngobrol sama Natali sama ngobrol sama teman biasa? Beda sih. Kalau teman saya ngobrol nih sama teman-teman saya yang bekerja di hal yang sama dengan saya di company baru. Jadi saya compare pekerjaan saya dengan pekerjaan teman saya di company lain. Tapi profesi saya sama teman saya ini sama kebetulan, sama-sama jadi analis lah gitu seperti itu. Saya compare nih pekerjaan saya dengan pekerjaan teman saya. Pasti dari mereka bilangnya dicoba dulu. Tapi ketika saya jelasin workload-nya seperti A, B, C, D ini, mereka juga kaget. Karena dia di company itu, dia nggak mengerjakan workload seperti saya itu. Nah, dari situ kan saya butuh orang yang benar-benar objektif dan punya basic dan pengalaman yang baik dalam bidang pengembangan karir. Sehingga saya harus menghubungi orang yang lebih tepat. Dan menurut saya, Kak Natali setelah memberikan solusi itu dengan baik, saya bisa dapat gambaran secara jelas untuk ke depan harus seperti apa. Terus bagaimana ke depan saya dalam mencari perusahaan baru company baru yang sesuai dengan value saya, itu sangat bisa, memang harus dengan orang yang tepat, seperti itu sih Mas. Ya, benar banget. Oke. Thank you Mas. Kalau dariku sih itu aja ya. Dari Mas ada yang mau ditambahkan nggak? Untuk detail pengalaman konselingnya? Mungkin bagi yang teman-teman ya yang lagi cari pekerjaan, apalagi dalam kondisi COVID, ya seperti saya tadi, stay positif, ikut webinar juga. Terus misalkan kan sekarang ada course yang digital gitu loh, kayak dari mungkin ada aplikasi dari kita sebut ada beberapa aplikasi yang kita dapat, sebenarnya kita bisa asah skill kita di situ sih. Sehingga jangan sampai kita nganggur dan jangan sampai kita stres sendiri menghadapi ini. Terus misalkan ada case kedepannya seperti apa, mungkin kita harus konsultasi dengan orang yang tepat. Seperti itu Mas. Menurut pesan Mas ya, untuk orang di luar sana yang belum konseling, tapi mereka masih nimbang-nimbang mau konseling nggak ya, pesan Mas apa tuh buat mereka? Yang pertama, pasti kalau kita ngomong ke teman kita ataupun kita ngomong ke orang tua kita ngomong ke orang-orang yang tidak pada ahlinya, pasti lebih ke subjektivitas dan pengalaman yang dia miliki.
Dan itu kemungkinan tidak relate dengan masalah kita kan, Mas. Nah, seperti itu. Jadi ketika buat teman-teman yang ingin konseling ataupun apa, konseling itu bukan hal yang salah. Maksudnya bukan hal yang tabu atau istilahnya kalau buat cowok ngapain sih konseling? Istilahnya kalau cowok kan harus bisa kuat, harus bisa istilahnya tahan banting lah. Tapi nggak selamanya seperti itu. Konseling itu juga penting, terutama dalam pengembangan karir ke depan, sehingga kita nggak salah langkah ke depannya, ngambil seperti apa langkah selanjutnya. Terus hal-hal apa yang harus didapatkan dari tempat baru ataupun tantangan ke depan kita harus seperti apa. Seperti itu sih, Mas. Cuman dan yang terakhir juga konseling itu sangat solutif banget buat bagi kalian yang udah stuck, udah nggak bisa dapat solusi dari teman ataupun orang-orang yang di sekitar kita yang kurang objektif terutama. Karena kalau kita umumnya kalau kita berdiskusi mencari solusi, biasanya dari kita itu orang-orang yang kita ajak ngobrol tuh dia bakal menjawab dengan sesuai hal yang mereka tahu kan, Mas. Betul. Dan mereka percaya juga. Iya, jatuhnya ke subjektivitas pribadi. Dan kalau kita compare masing-masing itu pasti ada jawabannya, ada yang setuju, ada enggak, ada yang bagus, ada iya. Jadi kita nggak tahu nih objektivitasnya seperti apa. Nah, dimana kita kalau konseling kita tahu kita dengan orang yang tepat dan dia punya pengalaman dalam menghadapi orang-orang saya klien-klien dengan hal yang sama, sehingga dia punya basic seperti itu. Sehingga kemungkinan untuk bias itu lebih kecil ketika kita konseling. Yang menarik banget adalah Natalie itu benar-benar orang HR. Jadi dia tuh biasa interview. Jadi Mas dapat itu tuh, dapat gambaran mindset dia waktu dia jadi ini tuh yang dicari. Jadi kayak keluar harusnya jauh lebih jelas lah. Setelah ngobrol sama dia langsung kan. Iya betul. Itu poin yang sangat baik, Mas. Solutif dan bisa memberikan solusi. Kalau ngobrol sama orang terdekat tuh udah nggak mempan gitu. atau malah bikin tambah ruwet, langsung aja cari ahli. Di case ini yang ahlinya adalah Natalie sebagai orang yang ahli di karir dan pekerjaan. Tapi kalau orang yang butuh permasalahan lain, mungkin mereka bisa sama konselor lain yang juga spesialis di hal itu. Jadi gitu sih. Nah, terus juga kalau kita konsultasi ke teman ataupun kalau ke orang tua malah bikin pikiran buat mereka. Ini anak saya ngapain nih seperti ini. Oh benar. Kalau kita konsultasi ke teman kita tuh nggak tahu teman kita tuh apakah baik ataupun enggak, atau dia teman yang suportif ataupun teman yang menjerumuskan, itu kan juga kita nggak tahu kan. Pikiran soal itu. Ya, jadi kita harus cari orang yang benar-benar objektif, yang tidak ada kepentingan buat kita. Jadi orang-orang yang benar-benar ada kepentingan, netral. Ahli juga, ya kan? Iya betul. Dan kerahasiaannya terjamin gitu. Iya betul, rahasianya juga terjamin ke depannya. Oke. Mantap. Kalau gitu, coba kali Mas ya. Aku percaya bahwa cerita ini bakal sangat membantu untuk orang yang nonton, supaya mereka juga bisa berani untuk ambil keputusan. Bagaimana Mas Anies sekali lagi, dan semoga semangat terus ya dalam pengembangan dirinya, pengembangan karirnya, dan semoga ketemu kerjaan yang jauh lebih oke. Mantap. Siap. Thank you Mas Andre. Sukses terus buat bicarakan ID juga ke depannya. Likewise Mas, buat Mas juga. Semoga sukses terus ya. Buat anak istri yang terdepan juga semoga sejahtera. Thank you. Oke, kalau gitu. Siap Mas Anies. Mas Anies, thank you ya. Bye-bye. Thank you Mas Anies. Bye-bye. Yo.